Presiden tadi kembali membahas mengenai perkembangan penanganan judi online, dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP, yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online. Ya, kalau yang siang ini pertama kalinya, dan menurut Presiden akan dijadikan tradisi juga untuk makan siang bersama jajaran Menko dan menteri-menteri di bawah Kemenko, sekaligus juga rapat. Jadi barusan itu ratas sekaligus makan siang bersama. Yang dibahas tentu terkait banyak hal. Saya akan bicara mungkin yang terkait dengan ada hubungannya dengan kementerian kami, yaitu Komdigi. Di antaranya adalah Presiden tadi kembali membahas mengenai perkembangan penanganan judi online, dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP, yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online. Mungkin itu dari kami, update dari Komdigi. Saat ini kalau upaya blokir sudah dilakukan hampir 1 juta situs, namun demikian sekali lagi bahwa men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya. Di antaranya tentu Komdigi juga telah menerapkan sistem SAMAN, di mana nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi kalau ada konten yang terkait dengan pornografi anak ataupun judi online, maka mereka diwajibkan untuk melakukan take down dalam waktu secepat-cepatnya. Itu mungkin dari kami, tentu kita akan giatkan terus sesuai arahan Presiden bagaimana penanganan judi online ini tidak selesai ya, tapi secara kontinuitas akan terus dilakukan. Dan tadi tugasnya tidak hanya kepada kami, juga tentu kepada kepolisian, kejaksaan, dan juga pihak-pihak lainnya. Demikian, makasih. Tadi beliau juga minta diupdate mengenai itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti beliau sendiri yang akan menyampaikan. Jadi pada dasarnya prinsipnya bahwa sesuai masukan yang luar biasa dari publik, pemerintah tengah menggodok peraturan yang terkait perlindungan anak di ranah digital, dan berbagai masukan tentu kita tampung. Saat ini dalam penggodokan akhir, nanti Pak Presiden sendiri yang akan menyampaikan kepada publik. Terima kasih. Pemberantasan judi online-nya tapi ada pengaruh di dalam dan arahnya seperti apa? Ya, laporan biasa dari seorang pembantu Presiden kepada Bapak Presiden mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan dunia pertanahan dan dunia tata ruang, terutama yang berkaitan dengan proses perkembangan tata cara pemberian hak atas tanah, terutama hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dah, itu aja. Oke? Gus, tadi kan ada bakalan juga ada pembahasan soal apa? Soal Kenapa, Mas? Tadi kan ada bakalan juga. Oh enggak, itu enggak tahu saya. Bukan bidang saya. Kalau saya kaitannya masalah tumpang tindih antara lahan kelapa sawit dengan kehutanan. Yang hari ini sudah ada Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Pak Menhan, Pak Jaksa Agung, Pak Panglima TNI, dan Pak Kapolri, di mana saya salah satu anggotanya. Ya, kita melaporkan berapa lahan yang ada tumpang tindih, berapa yang tidak tumpang tindih, kita laporkan. Oke, apalagi? Soal tanah yang di Bekasi, MA bilang itu sebenarnya udah kirim. Ini kenapa? Gini, Mas ya.
Udah saya jawab kemarin sebetulnya. Memang betul tahun 2022 Pengadilan Negeri kirim surat akan ada eksekusi kepada BPN. Nah, kalau kita mengacu aturan terbaru PP 18 tahun 2021 pasal 169 itu mengatakan sebelum ada eksekusi itu harus minta surat permohonan pengukuran dari pengadilan, ya kan, sebagai pemohon mau sebelum eksekusi. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan di mana letak objek eksekusinya. Sampai hari ini belum ada surat permohonan itu, pengukurannya. Oke? Gus, soal pagar laut juga kan udah masuk penyidikan Barreskrim Polri ya. Ya. Dari Kementerian Gus sendiri persiapannya untuk mendukung seperti apa? Udah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan. Ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi. Nah, cuma jumlahnya berapa saya lupa. Ya kan, baru tadi pagi saya dapat laporan dari Inspektorat Jenderal hasil investigasinya. Mungkin kalau nggak besok, lusa saya umumkan jumlah orang yang akan kita berhentikan lagi. Jadi kita serius mengatasi masalah ini. Hari ini juga yang di Tangerang 193 sertifikat secara sukarela juga sudah diserahkan sama BPN, dibatalkan secara sukarela yang di atas laut. Jadi insya Allah semua yang di atas laut clear and clear dibatalkan. Tidak perlu kita pembatalan. Mereka yang bersangkutan sukarela minta dibatalkan. Jadi yang diberhentikan itu eselon 1 atau eselon 2? Oh ya, yang terlibat di bawah dong, bukan eselon 1 eselon 2 kan. Itu kan permainannya ada di bawah di kantor Bekasi. Ya kan, mindah peta itu, yang dari peta darat ke peta laut itu. Dah, apalagi? Tadi yang dari kementeriannya nggak terlibat. Yang dari kementeriannya nggak terlibat. Kementerian apa? Tadi kan yang terlibat di bawah di. Dah. Nggak sampai sejauh itu. Uang ini malah